Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi nggak merinci, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajakan agar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan ajakan yang baik. Dan memang Rasulullah sendiri menganjurkan demikian. Dalam sebuah hadis, taraktu fikum, saya tinggalkan di antara kalian sesuatu intamasaktum bihi, apabila kita berpegang teguh padanya, lan tadillu abada, maka kita tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak berarti ketika orang itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka dia sudah mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sudah mewakili pemahaman Allah, sudah mewakili agama Islam. Karena di dalam memahami Al-Quran atau As-Sunnah itu membutuhkan manhaj berpikir, manhaj atau metode, sehingga apa yang kita pahami dari Al-Quran dan hadis tersebut mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah, baik di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi. Di antara manhaj atau metode memahami hadis adalah mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema menjadi satu. Karena bisa jadi hadis tersebut berkaitan dengan masalah mutasyabihat, atau hadis tersebut termasuk persoalan mutasyabihat, sehingga secara manhaj kita harus mengembalikannya kepada muhkamat. Bisa juga hadis itu misalkan mutlak, ternyata setelah dikumpulkan itu ada muqayyadnya. Bisa juga hadis itu misalkan bersifat umum, ternyata ada mukhassisnya. Sehingga di sini kemudian pentingnya al-jam'u, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema itu untuk memahami suatu hadis tertentu. Satu contoh begini tentang masalah celana cingkrang ya. Masalah celana cingkrang yang menjadi identitas kelompok tertentu, di mana mereka yang memakai celana cingkrang ini menganggap kalau pakaian mereka itu adalah pakaian sunnah, pakaian yang mewakili sunnah. Kemudian mereka menganggap orang yang memakai celana atau mungkin sarung, jubah yang melebihi dari batas mata kakinya itu telah melakukan perkara bid'ah dan telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, terkait dengan persoalan ini, banyak hadis yang berbicara dalam satu tema ini, sehingga ketika mengacuhkan di antara yang lain dan mengambil salah satunya, ini bisa akan terjebak kepada pemahaman yang tidak benar. Satu contoh begini, misalkan hadis tentang masalah celana cingkrang ini yang sering dipakai oleh kelompok ini untuk mengatakan bahwa mereka itu yang paling sunnah dalam hal berpakaian adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi qala, beliau bersabda, talatatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Jadi ada 3 golongan nanti di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengannya. Pertama, al-mannan, yaitu alladzi yu'ti syai'an illa minnah, itu orang yang memberikan sesuatu namun
kemudian dia mengungkit-ungkitnya. Dan juga yang kedua, wal munafik sil'atahu bil halaf al kadhib, orang yang mempromosikan barangnya dengan sumpah-sumpah bohong. Dan yang ketiga, wal musabbil izarahu, orang yang menarik sarungnya atau menarik pakaiannya hingga melebihi di bawah, ya, hingga di bawah mata kaki. Ini salah satu hadis yang dipakai mereka. Ini sebagai ancaman, artinya orang yang melakukan demikian kelak akan diancam oleh Allah, dan di hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepadanya. Ini hadis, dan ini kemudian hadis ini dibawa oleh mereka untuk mengharamkan orang yang memakai celana atau sarung atau jubah melebihi atau ke bawah mata kaki. Kemudian misalkan dalam hadis yang lain, ini juga dari hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ma asfalah minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Jadi bagian yang ke bawah kedua mata kaki dari sarung fahuwa finnar, itu akan di neraka. Artinya orang yang memakainya akan di neraka. Di hadis yang lain riwayat Nasa'i misalkan mata tal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Jadi yang di bawah dua mata kaki dari sarung itu akan di neraka. Ya, secara otomatis kan berarti orangnya nanti akan di neraka. Nah, dari sini kemudian muncul tuduhan-tuduhan dan muncul fatwa bahwasanya memakai celana yang melebihi atau ke bawah kedua mata kaki itu hukumnya haram, dan yang mencingkrangkannya itu berarti telah melakukan sunnah. Nah, sekarang kita cek hadis ini melalui hadis-hadis yang lain. Karena ketika kita misalkan membaca hadis-hadis yang lain, maka arah ancaman dalam hadis ini ditujukan kepada orang yang melakukan atau melakukannya dengan tujuan khayala, menyombongkan diri dengan tujuan seperti itu, bukan murni misalkan itu hanya menjadi tradisi. Misalkan dalam suatu tempat orang kalau memakai pakaian memang ke bawah mata kaki, itu tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Nah, sekarang kita baca hadis-hadisnya. Pertama, ini juga hadis riwayat Bukhari, ya, dalam bab man jarra izarahu min ghairi khayala, bab orang yang menarik sarungnya tapi bukan tujuan karena menyombongkan diri. Dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi, qala man jarra sawbahu khayala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menarik bajunya karena menyombongkan diri, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah nanti tidak akan melihatnya di hari kiamat. Sehingga kemutlakan hadis di atas itu ditakyid di sini, diqayyiti dengan khayala. Jadi hadis yang di atas yang ada 3 golongan yang Allah tidak melihat kepadanya, salah satunya orang yang menarik sarungnya atau bajunya itu ke bawah mata kaki, itu ketika tujuannya di sini khayala, menyombongkan diri. Nah, ini yang nanti enggak akan dilihat oleh Allah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala an-nabi lasta mimman yasna'u khayala. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah berkata kepada Nabi, menyampaikan bahwa salah satu sisi dari sisi sarungnya itu terurai ke bawah. Namun Nabi di sini mengomentari lasta mimman yasna'u khayala, kamu bukan termasuk orang yang melakukan itu dengan tujuan khayala, jadi menyombongkan diri. Jadi ini yang perlu dipahami. Sehingga menurut hadis ini, ketika digabung antar hadis tersebut, berarti tidak masalah orang yang misalkan sarungnya itu ke bawah mata kaki hanya menjadi tradisi, itu tidak ada masalah, bukan karena tujuan seperti itu. Ya, kemudian misalkan waruya fi babi man jarra sawbahu minal khayala an Abi Hurairah anna Rasulullah qala la yanzurullah ila man jarra izarahu bataran. Jadi Allah tidak akan melihat kepada orang yang menarik sarungnya karena sombong, karena menyombongkan diri. Nah, ini salah satunya.
Hadisnya ya tetap semuanya artinya sama, semuanya kembali ke sana. Yang haram itu artinya ancaman ini kepada orang yang memakai pakaian terulur di bawah kaki namun batoron, karena menyombongkan diri. Ini hadis yang lain dari Ibnu Umar, minha sami'tu Rasulullah bi adnai hataini yaqul man jarra izarahu la yuridu bidzalika ilal mukhayyalah fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menarik sarungnya sementara dia tidak menghendaki dengan hal itu kecuali untuk menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Nah, saya kira ini sudah jelas ya, artinya jelas sebagai bentuk dari kolaborasi antar hadis, pengumpulan antar hadis, sehingga kita bisa menemukan pemahaman yang objektif, pemahaman yang sesuai dengan mungkin yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Karena kita ini sebenarnya di dalam memahami Al-Quran dan hadis dalam rangka berusaha mendekati apa yang dipahami oleh Rasulullah, mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga hasil dari pemahaman kita baik terhadap Al-Quran dan terhadap hadis itu tidak berarti merupakan sebuah kepastian itu yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian terkait dengan hadis ini juga ada komentar dari Imam Nawawi ketika mencari hadis tentang persoalan ini. Wahwa rajulun la yuttaham bitasahul, di mana di sini Imam Nawawi ini terkenal ya, populer sebagai sosok ulama yang tidak tasahul, tidak bersikap menggampangkan diri dalam suatu persoalan. Bahkan balhu amyal ilal ahdi bil azaimul ahwad, bahkan Imam Nawawi ini lebih cenderung dalam suatu persoalan dia mengambil azimah dan yang lebih hati-hati. Bagaimana komentar beliau? Wa ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-musabbil izarahu fa ma'nahu al-markhilahu al-jar tarfahu khayala. Jadi maksudnya hadis itu kata Imam Nawawi, maksudnya musabbil izarahu itu musbil izarah itu maksudnya adalah al-murkhilahu. Jadi baju itu dipelorotin, ditarik hingga ke bawah mata kaki, namun tujuannya khayala. Kama ja'ah mufassaran fil hadis al-akhar, kata Imam Nawawi, sebagaimana hadis yang umum itu ditafsiri di dalam hadis yang lain, la yanzurullah ila man yajurru thawbahu khayala, Allah tidak akan melihat orang yang menarik bajunya khoyala karena menyombongkan diri. Jadi wal khoyala di sini al kibr, kata Imam Nawawi. Khoyala ini maksudnya kibr, menyombongkan diri. Wa hadza taqid bil jari khoyala yukhassisu umumal musbil izarahu. Jadi mengqayyiti dengan mengqayyiti menarik baju hingga ke bawah mata kaki dengan bahasa khoyala, dengan kata khoyala atau menyombongkan diri, itu mentahsis keumuman al-musbil izarahu, orang yang menarik sarungnya. Wa yadullu ala annal murad bil wa'id, wa yadullu, dan menunjukkan bahwasanya yang dikehendaki dengan ancaman itu adalah manjarrah khayala, manjarrahu khayala, yaitu orang yang menarik bajunya karena menyombongkan diri. Dan terbukti waqad rakhasan Nabi fi dzalika li Abi Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Dan terbukti ternyata Nabi memberikan rukhsah dalam untuk menarik baju itu hingga ke bawah mata kaki terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala lasta minhum, kamu tidak termasuk dari golongan orang yang melakukan hal itu karena tujuan khayala tadi, sombong itu. Ini itu saja yang bisa disampaikan, dan saya kira sudah sangat jelas ya, sehingga kemudian perlu dikaji lagi perilaku yang mereka anggap sebagai sunnah itu, untuk kemudian dituduhkan kepada yang lain telah melakukan perkara bid'ah. Terima kasih.